Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini menguat sih, menguat 0,3% ya jadinya. Meskipun candlenya body kecil, shadow atas dan bawahnya juga kecil, dan higher low juga. Mudah-mudahan masih bisa ada naik-naiknya lah. Sisa di hari bursa minggu ini, sisa besok ya, tanggal 5 ya, sisa tanggal 5 karena hari Jumat libur, long weekend. Kemudian ini ada hari ini sempat naik ke atas high kemarin, naik ke atas 7090. Mudah-mudahan bisa masih ada naik-naiknya di sisa minggu ini. Kemudian sih kalau naik arahnya ke 7150-an dulu kali ya. Tapi kalau ternyata breakdown 7000 ke bawah 6996 breakdown lo kemarin, berarti arahnya ke 6800 tuh. Hati-hati ya. Tetap stay safe buat yang lagi trading. Tetap jaga money management, risk manajemennya. Jangan lupa jualan intinya. Strategi entry ada, jangan lupa strategi exitnya ya. Strategi exit baik itu dalam posisi cuan ataupun terpaksa harus cut loss gitu sih ya. Dan hari ini sudah ada beberapa saham yang berhasil kasih cuan, alhamdulillah. Ada saya bahas 3 saham dulu aja lah yang hari ini berhasil kasih cuan ya. Ada apa aja nih? Berapa lah? 3. Yang pertama AMMN. Si AMMN ceritanya tadi itu udah agak naik sih pas dibahas ya di 7100 sekian. Jadi bagus dibeli. Stop lossnya kalau mau nge-swing nyantai ya di bawah 6600, dan kalau mau fast trade di level area atau area harga sekarang 7400-an, 7500 itu boleh TP dulu. Mudah-mudahan sih bisa ditembus ya dan lancar ke target TP1 dari setup yang udah kebentuk ada di 8750 situ sih. Lebih cuan buat yang tadi sempat beli atau udah punya barang dari kemarin-kemarin malah. Kemudian berikutnya Inco. Nah, ini strategi untuk fast trade. Tadi pagi di spill strateginya itu beli stop lossnya di bawah 3550 ya. Bentar, ya bener ya. Stop lossnya di bawah 3550 seingat saya itu sih. Seenggak-enggaknya di bawah 3450 lah kalau mau nge-swing nyantai. Nah, kemudian hari ini naik sempat sampai ke 3920, tutup di 3870 ya. Bagus lah. Inco itu belinya tadi di 3660. Nah, 3660 mudah udah paling nggak ada cuan 200 perak, lumayan lah ya. Happy cuan buat yang tadi ikutan beli. Jangan lupa jualan ya. Kalau tujuannya untuk fast trade ya jualan, take profit dulu boleh lah. Mudah-mudahan sih ini lancar ke 4000. Tapi kalau memang tujuannya untuk fast trade, siap-siap jualan. Dan ini juga momentum indikator masih stay di area di atas 70, artinya ya masih ada tetap masih ada peluang untuk lanjut naik ya. Pullback terakhir di 3450. Kalau lihat strukturnya selama nggak ke bawah 3450 masih ada peluang yang cukup besar untuk lanjut ke 4000 atau lebih atas. Itu sih. Next, MBMA. Nah, ini happy cuan banget kalau ini mah. Tadi beli di anggap aja di 378 ya, 376, 378. Tadi sih waktu ngebahas masih di sekitar 374, 376, 378 gitu. Dan stop lossnya di bawah 352. Hari ini arah happy cuan lah ya. Buat yang udah jualan happy cuan, buat yang masih hold mungkin lagi incer jualan di 460, 464 ya boleh-boleh aja. Jangan lupa pasang trailing stop atau semacamnya ya. Pasang di 432, 430 lah supaya lebih aman gitu ya. Happy cuan MBMA nya. Sekarang kita lanjut bahas watchlist, bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist maksud saya. Masih ada beberapa. Pertama, INTP. Nah, ini INTP mungkin udah ada yang kejual kena stop loss sih, tapi oke, nggak apa-apa. Kalau emang udah kejual, udah kena stop loss, nggak apa-apa, dipantau dulu ya. Dipantau dulu karena harusnya ini strategi untuk buyback, dan kalaupun apes kena stop loss, ini cuman ngurangin cuan yang sebelumnya aja gitu sih. Dan buat yang
masih mau hold, stop lossnya di bawah 5.000 aja ya, jangan terlalu jauh lah. Itulah, mudah-mudahan sih mantul, tapi buat yang udah kejual ya udah nggak apa-apa, dipantau dulu lah ya. Kemudian yang berikutnya ada Raja. Strategi yang muncul terakhir belinya di 2590 sorry, di 2590 dan harusnya udah pada dapat barang. Strategi untuk buyback mungkin udah pada jualan atau belum sempat beli waktu kemarin di 2300 ya, di sini boleh beli. Stop lossnya di bawah 2430 aja ya. Kemudian targetnya di sekitar 3000-an. Jadi buat yang minat dan belum sempat beli, besok bolehlah dibeli 2570-nya gitu ya. Next ada Ratu. Nah, si Ratu juga merah sih hari ini. Strategi terakhir yang muncul tuh belinya di 6075, 6050. Hari ini tutup 5975. Jadi harusnya udah dapat barang. Selama nggak ke bawah 5675 masih aman simpen. Dan buat yang minat beli Ratu belum punya barang, minat baru mau beli, boleh dibeli tuh. Stop lossnya ya itu tadi ya, di bawah 5675. Target ada di 7100 sorry. Kemudian berikutnya ada Akra. Akra saya nunggu di bawah ya, ini masukin watchlist dulu aja, pantau-pantau dulu aja, nunggu 1045 dan 960, kecuali mantul di sekitar area 1130 sampai 1100-an dibeli oke. Kalau nggak mantul ya udah di dua level ini tadi ya nunggunya. Kemudian berikutnya ada PKSL. Nah, hari ini ternyata merah, makin merah, melemah 2,9% ya. Hati-hati kalau kalau turun ke bawah 100. Untungnya hari ini tutupan nggak di bawah 102. Kalau tutup di bawah 102 sih itu juga mending exit dulu aja. Ini sih udah hati-hati ya. Jadi besok kalau nggak mantul malah ke bawah 100 exit, atau pasang conditional order atau stop loss di bawah 100 di 99 gitu boleh lah, buat amankan posisi dulu ya, amankan peluru dulu. Kemudian berikutnya ada setelah PKSL ada PRMS yang hari ini menguat. Nah, harusnya sih udah punya barang paling nggak kemarin ya, karena di 2 hari yang lalu tuh juga sempat dibahas di YouTube video 2 hari yang lalu. PRMS boleh dibeli kalau naik ke atas 394 gitu lah. Nah, tadi juga sempat dibahas bisa dibeli juga waktu masih di 394 396 gitu ya, atau kemarin di 394. Jadi buat yang udah punya barang disimpan, stop lossnya di bawah 374 aja, mudah-mudahan lancar ke 500. Saya sih opini pribadi ya cukup yakin ke 500, tapi hati-hati di sekitar 440 450 ya. Ini benar-benar hati-hati kalau udah nyampe area 440 450 sih. Mending amankan posisi, entah itu exit sebagian dan sisanya pasang trailing stop, atau pasang trailing stop semua. Silahkan disesuaikan dengan risk profile-nya masing-masing lah ya. Kemudian berikutnya ada banking. Nah, ini banking sih saya menarik, saya tertarik buat bahas. Kenapa? Karena IHSG-nya ketahan nih ya. Ceritanya sih IHSG ini ketahan di area 7.000. Kebetulan juga area moving average-nya juga di area 7.000, terus dia ketahan, sempat mantul-mantul dikit, mudah-mudahan masih ada mantul-mantulnya. Nah, si banking masih pada merah nih, kompak merah si bankingnya. BCA malah merah melemah 0,8%, meskipun inside par tapi tutupan di 8975 di bawah 9.000 ya, udah mulai masuk 8.000-an, meskipun 8.000-an gede. Pertanyaannya, kalau misalnya yang lagi incer banking enaknya antri di mana? Nah, karena banyak yang beberapa juga nanya-nanya juga enaknya antri di mana, maka saya bahas aja satu persatu si 4 bank gede itu ya. Pertama BCA dulu lah. Kalau kita lihat BCA, struktur yang dibahas pertama, strukturnya ini masih downtrend, high valid masih di 10.950, tetaplah pembahasannya kayak gitu ya. Dan karena kemarin sempat turun ke bawah 9225, maka kalau saya ada di posisi yang lagi incer BCA, saya tungguin di area ini sih, 8550 sampai 8475 ya, 8500-an lah ya. 8600 sampai 8600 sih, sorry.
8850, 8800 sampai 8500. Areanya itu. Semoga sih mantul ketika di situ ya. Ada tanda-tanda yang nunjukin dia mantul lah. Kalau mantul silahkan dibeli. Kalau enggak biarin aja. Mending nunggu di agak bawah sekalian di 8000 kecil ya, entah 8100 kayak 8050 kayak gitu sih. Selama BBCA nggak turun dan tutup di bawah 7275 ini masih tanda kutip oke lah untuk diincer ya. Kalau sampai turun dan tutup di bawah 7275, nah itu incernya agak bawah tuh, agak repot. Bisa jadi ke 7000 bulat atau malah ke bawahnya sih. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada Bank Rakyat. Sebenarnya Bank Rakyat kemarin sempat dibahas karena ada yang nanya juga sih. Dan hari ini Bank Rakyat ceritanya melemah 2,9%. Ini malah arahnya ke area hijau-hijau ini ya. Jadi buat yang lagi incer Bank Rakyat, kalau saya ada di posisi yang lagi pengen beli Bank Rakyat, saya belinya di 3900-an sampai 3800 range itu. Kecuali di 4000 nggak nyampe di situ ya, di 4000 atau sedikit di bawah 4000 dia mantul, mau dibeli silahkan sih. Nah, dari 4 bank gede itu, BCA, Bank Rakyat, Bank Mandiri, Bank Negara, strukturnya yang udah oke sih Bank Rakyat, karena dia udah breakout high value, udah ada change of character, dia udah nggak downtrend lagi strukturnya, dan tinggal ditunggu di area demand aja. Nah ini salah satunya areanya di sekitar 3900-an ya. Itulah, gampang ngomong kalau beli Bank Rakyat ya di bawah 4000. Mudah-mudahan sih disamperin ya, buat yang lagi incer supaya dapet tuh. Kemudian supaya dapat barang ya maksudnya. Kemudian yang berikutnya ada Bank Mandiri. Hari ini melemah meskipun inside bar ya, melemah 0,5%, tutup di 5025. Ya, ini sih area 4900-an memang menarik buat dibeli si Bank Mandiri ya. Kalau misalnya minat ya silakan di situ belinya. Selama nggak tutup di bawah 4250, ini bisa dianggap skenario yang paling dekat adalah sideways di range 4250 sampai 5575, 5500-an. Meskipun trading range-nya kalau kita lihat dari strukturnya ya dari 4250 sampai 6300, karena kemarin sekitar 5500-an ini masih jadi resisten, dan ya ini PR-nya harus breakout 5575 dulu. Kalau minat beli Mandiri ini karena udah ada setup juga ya. Area 4950 itu area beli sebenarnya. Jadi kalau minat mau dibeli situ boleh. Area beli berikutnya di 4700 dan 4460. Stop loss-nya sama-sama di bawah 4250. Dan kalau sampai turun dan tutup di bawah 4250 berarti ada boss low value di breakdown, break structure, lanjut downtrend, ngantrinya di bawah 4000 gitu ya. Berikutnya ada Bank Negara yang hari ini juga melemah meskipun candlenya higher low sih. Mau dibilang ada setup boleh. Kalau kita anggap ini ada setup juga oke lah, ada setup, dan berarti area entry-nya atau level pre-entry-nya di 4080 dan level entry di 3830. Kemudian selama nggak turun dan tutup di bawah 3610 sih masih oke-oke aja diincar ya. Hati-hati kalau turun dan tutup di bawah 3610 tuh. Incarnya bisa di lebih bawah tuh ya. Bawah sekali. Wah, bisa di 3000 bulat jangan-jangan dia. Kalau sampai breakdown 3600. Itu sih. Jadi kalau misalnya pengen incer Bank Negara, incernya di 4000-an kecil ya, di bawah 4100 lah. Saya kalau dari chart dan strukturnya si Bank Rakyat sih. Bank Rakyat dan BCA lah. Itu paling kalau untuk big banks-nya ya. Mudah-mudahan menjawab buat yang ada pertanyaan atau ada unek-unek soal big banks enaknya ngantri di mana. Kemudian berikutnya kita bahas saham rekomendasi untuk besok hari apa sih besok, hari Kamis ya, 5 Juni 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama ada ADMR ya. Saya nungguin agak bawah dikit loh, ini nggak disamperin, tapi sebenarnya juga ini bisa dibilang udah masuk area beli juga sih, masih oke sih. Dan hari ini menunjukkan kalau bener area ini adalah area beli ya. Tak kotakin,
tak kotakin segini aja lah. Nah ya, jadi strateginya gampang sebenarnya karena hari ini udah membal ya. Belinya ngantri aja, ngantri di 10.40, 10.45 itu boleh. Stop lossnya di bawah 985 aja ya. Nah, kemudian targetnya kita nargetin di area order block sini dulu aja lah, 1150 sampai 1200. Ya, itu untuk ADMR. Buat yang udah punya barang mungkin tadi mantengin bener ADMR karena tadi sempat dibahas pagi-pagi kalau ini ada tanda rebound, kalau mantul bisa dibeli. Jadi mungkin tadi udah ada yang beli, ya di hold aja dulu selama nggak ke bawah 985 sih masih aman ya. Terutama closingnya, selama nggak close di bawah 985. Berikutnya ada MDKA. Nah ini saya tertarik juga sih MDKA. Kenapa? Karena hari ini sempat naik. Karena hari ini ternyata naik, bukan sempat naik. Ternyata naik menguat 8,2%, tutup di 2240 dan pullback terakhir itu di 1965. Kalau kita lihat dari swing harga naik terakhir dari low April sampai highest sekarang ya. Dan ini ada rally base rally. Nah, jadi area base-nya bisa dijadikan area beli. Kemudian selama nggak ke bawah 1965 kan berarti secara strukturnya internalnya ini ya. Berarti probabilitasnya masih cukup gede untuk lanjut ke target TP2 di 2620 ya, 2600-an lah. Maka strateginya buat yang minat beli MDKA ngantri dulu aja ya. Ngantri di 2150 boleh. Stop lossnya di bawah 1965 tuh. Mudah-mudahan disamperin kemudian lancar ke 2600-an. Ini juga besok pagi dipantau, kalau ternyata nggak dijemput terus ada tanda-tanda nendang ke atas gitu ya, buat fast trade dulu boleh lah dibeli sikat-sikat dulu gitu. Tapi saya pilih ngantri sih untuk lebih santai karena saya nggak terlalu bisa ngawasin intens banget. Kemudian berikutnya ada SCMA. SMA ini hari ini ceritanya menguat 3,8%, tutup di 165. Yang bikin SMA ini menarik adalah rebound. Pertama itu rebound, kemudian reboundnya di area order block, ada imbalance-nya juga order block-nya. Berikutnya strukturnya itu masih naik. Turun kemarin itu bisa dibilang ini retracement lah, dan high valid di 244. Jadi ya berarti strukturnya masih naik dan cakep. Buat yang minat incer SMA silakan boleh ngantri 162. Stop lossnya di bawah 151 ya. Masih reasonable lah ini risikonya. Dan targetnya kita incer di 196 190-an lah. Risiko rasionya juga masih oke, lebih dari 1/2 itu tadi 3 sampilan kami. Dan jangan lupa Bapak Ibu daftar itu ya, pre-class dan bimbel cuan dari kampus cuan. Link pendaftarannya ada di bawah. Kalau mau nanya-nanya dulu itu ada di banner tuh, kontaknya juga ada di bawah juga, link WhatsApp untuk nanya-nanyanya ya. Sekian dulu dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, dadah.